Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Pagi ini berjumpa kembali bersama dengan Kak Linda dan Kak Wardiati. Ya, kita akan memulai ibadah hari Minggu berkat PA pada pagi hari ini. Bagaimana dengan kabar adik-adik di rumah? Tetap sehat dan tetap apa, Bu? Semangat. Tetap semangat dan tetap bersukacita. Mari kita akan mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Kita memuji Tuhan, Ku diberikan hidung baru. Ku diberikan hidung baru oleh Yesus Tuhanku. Irama lagu paling mulia, hidup kasih yang penuh. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku diberikan hidup baru oleh Yesus Tuhanku. Irama lagu paling mulia, hidup kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Nah, adik-adik, marilah ibadah pada pagi hari ini kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa, sikap yang baik, tutup mata, lipat tangan, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di pagi hari ini Tuhan kami datang mengucap syukur karena Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami hari lepas hari, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama beribadah. Walaupun Tuhan kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Pimpinlah ya Tuhan ibadah pada pagi hari ini, sehingga ibadah nanti boleh kita awali dan kita akhiri dengan selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sampai pada hari ini kita semua masih terus tinggal di rumah ya, Bu Wardiati. Iya. Bagaimana dengan Bu Wardiati, sehat? Sehat Kak, saya tetap sehat. Walaupun di rumah kita tetap harus bergembira. Tidak boleh bosan ya Kak ya. Iya, banyak tetap semangat ya. Yang bisa kita kerjakan di rumah, mengerjakan pekerjaan rumah bersama seluruh keluarga. Bagaimana kabar adik-adik di rumah? Ada Gaby, ada Adel, ada Cinta, ada Mika, ada siapa lagi Bu Wardiati? Rafli, oh ya, apa Randy, halo apa kabar? Jose, Esther, sehat semua kan? Puji Tuhan. Juga tidak lupa kami juga pengen menyapa para mamah-mamah yang dengan setia menemani anak-anak beribadah setiap hari minggunya Bu Wardiati. Iya. Ya, ada Mama Fiel, ada Mama Sarah ya, mamanya Angel, Iya. ada Mama Ano, dan juga Mama Martin, Mama Martin, Mama Mika. Tak lupa juga Bu, ya? mamanya yang jauh, mamanya Audrey. Oh iya. Mama Galuh yang ada di Lampung, apa kabar? Walaupun jauh, kita tetap bersatu di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, dengan tetap sukacita, sebentar lagi kita juga akan mendengarkan apa, Bu? Firman Firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, kita kembali memuji Tuhan. Pada saat ini dengan memuji Tuhan, burung pipit yang kecil. Bagaimana kasih Tuhan mengasihi burung pipit yang apa Bu? Mencari makan. Tapi Tuhan tetap memelihara. Mari kita memuji Tuhan dengan penuh semangat. Burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi
Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Buat adik-adik yang sudah bisa membaca, mari kita buka Alkitabnya pada pagi hari ini. Kita akan membaca dari Perjanjian Lama, dari Rut pasal 1 ayat 1 sampai 14. Dan adik-adik yang belum bisa membaca, bisa menyimak bersama-sama. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa, kita mohon pimpinan Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu kami mohon pimpinan akan kuasa Roh Kudus Tuhan, supaya kami mengerti dan kami bisa melakukannya di dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, Kak Dinda akan bacakan buat kita semua. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelech, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion, dan semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelech, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Kedua anaknya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tangan Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumlah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan mereka itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangislah pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya dan minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Demikianlah firman Tuhan. Saat itu Naomi berencana untuk kembali ke Yehuda karena suami dan kedua anak laki-lakinya sudah meninggal dunia. Dan Naomi hanya bersama kedua menantunya. Dan Naomi berencana untuk pulang kembali ke kampung halamannya. Tetapi menantunya ini terus mengikuti dia.
Dan berkatalah Naomi kepada kedua menantunya, Anak-anakku, Ruth dan Orpa, saat ini aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Oleh karena itu, Ruth dan Orpa, kamu harus pulang ke rumahmu masing-masing, ke bangsamu dan kepada ibumu. Aku tidak mau, Ibu Naomi. Aku masih ingin tetap mengikuti kemanapun engkau pergi. Bukan begitu, Ruth? Iya, bagaimanapun juga aku tetap mau ikut Ibu Naomi kemanapun mau pergi. Karena negeri Ibu Naomi negeriku juga. Allahnya Ibu Naomi Allahku juga. Tidak, anak-anakku, kalian harus pulang. Kalian harus pulang ke rumahmu masing-masing, ke tempat ibumu. Seandainya aku akan bersuami dan akan melahirkan, apakah kamu sabar untuk menanti? Jadi kamu sekarang harus pulang ke rumah ibumu masing-masing. Naomi, aku sedih sekali. Aku masih ingin ikut bersama ibu. Kakak Ruth. Iya, tapi bagaimanapun juga aku tetap akan ikut Ibu Naomi. Jangan paksakan aku kembali, Ibu Naomi. Aku ingin mengikutmu. Aku ingin ikut mendampingimu kemanapun kau pergi. Pulanglah anak-anakku semuanya. Pulanglah ke rumah ibumu. Kalau begitu mau ibu, baiklah. Orpa akan pulang kembali ke rumah ibu Orpa. Walaupun Orpa masih ingin ikut dengan ibu Naomi. Orpa sedih sekali. Izinkan Orpa pulang, ibu. Pulanglah nak, Tuhan akan menyertaimu. Orpa, pulanglah. Nanti aku akan tetap mengikuti Ibu Naomi kemanapun beliau pergi. Aku pamit ya, ibu. Iya nak, Jumpa, pulanglah. Pulanglah Orpa ke negerinya meninggalkan Naomi bersama Ruth. Sementara Ruth dan Naomi meneruskan perjalanan menuju ke Bethlehem Yehuda. Sesampainya di sana, Naomi dengan usianya yang sudah lanjut, tentu saja Naomi sudah tidak kuat lagi bekerja. Maka apa yang dilakukan oleh seorang Ruth? Ibu Naomi, biarkanlah nanti aku yang akan menggarap, memungut jelai-jelai itu, Ibu Naomi. Biarkan aku yang bekerja menggantikan Ibu Naomi. Baiklah anakku, bekerjalah dengan baik. Ibu akan senantiasa menunggumu di rumah. Iya, terima kasih Ibu Naomi. Yang terpenting buatku adalah dimanapun Ibu Naomi tinggal berada, itulah tempat tinggalku. Siapapun Allah Ibu Naomi, itu juga menjadi Allahku, Ibu Naomi. Jadi terimalah aku untuk senantiasa mengikutimu. Dan akhirnya Ruthlah yang bekerja dengan rajin di tempat seorang yang bernama Boas, seorang terpandang yang mempunyai ladang yang begitu luas. Diizinkanlah Ruth untuk memungut sisa-sisa jelai yang ada di ladangnya. Bapak Boas, biarlah aku yang bekerja untuk memungut jelai-jelai di ladangmu. Aku yang akan menggantikan Ibu Naomi untuk bekerja di tempatmu. Baiklah, Ruth, bekerjalah. Aku akan memerintahkan para pegawai-pegawaiku untuk dia menyisakan sisa-sisa jelai supaya bisa engkau pungut. Bekerjalah dengan rajin, Ruth. Iya, terima kasih. Terima kasih, Boas. Engkau telah mengizinkan aku menggantikan Ibu Naomi untuk bekerja memungut sisa-sisa jelai di ladangmu.
maka bekerjalah dengan rajin. Rut di ladang milik Boas. Bahkan Boas pun mengizinkan Rut untuk makan bersama dengan para pekerjanya pada waktu istirahat. Dan Rut bisa membawa hasil untuk mencukupi kehidupannya bersama dengan Ibu Naomi. Dan akhirnya Ibu Naomi dan Ibu Rut bisa mendapat kehidupan yang baik karena kerja keras, karena usaha yang dilakukan oleh Rut. Tetap percayalah kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus kita. Karena apa? Karena Dia yang memelihara, Dia yang mencukupkan segala kebutuhan kita, makan, minum, sandang, dan apa yang kita butuhkan. Selama kita terus menaruh segala percaya dan harapan kita hanya kepada Tuhan. Nah adik-adik, tadi kita sudah melihat bagaimana perjalanan Ibu Naomi bersama kedua menantunya. Dan pada akhirnya Rut yang terus setia mengikuti ibu menantunya sampai ke Bethlehem Yehuda. Dan kita tahu bahwa tadi bagaimana Rut bekerja untuk menggantikan Naomi untuk mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan mereka. Dan tidak salah apa yang menjadi pilihan Rut. Dia ikut dengan ibu mertuanya, tidak hanya sekedar ikut, tetapi dia juga ikut dan mempercayai apa yang menjadi iman Ibu Naomi. Ia percaya kepada Allah yang juga Allah dari Ibu Naomi. Dan kita bisa melihat ya adik-adik, bagaimana Tuhan memberkati Rut bersama dengan Naomi. Tuhan memelihara keduanya dengan luar biasa. Tuhan memberikan mereka kecukupan untuk pangan, untuk sandang, untuk kehidupan mereka. Dan kita lihat bersama tadi adik-adik bahwa mereka juga mengalami kehidupan yang penuh dengan sukacita karena pemeliharaan Tuhan. Nah, kakak berharap juga dari cerita minggu pagi hari ini, adik-adik di rumah juga tetap terus mempercayakan hidup adik-adik hanya kepada Tuhan Yesus. Dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang adalah Tuhan kita yang akan terus memelihara kehidupan adik-adik sekalian. Dan apalagi di saat-saat seperti ini, ketika adik-adik harus tetap di rumah karena virus corona yang belum berakhir di negara kita. Kita tetap terus percaya kepada Tuhan. Kita terus mempercayakan hidup kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan yang akan terus memelihara kehidupan kita adik-adik setiap hari. Untuk itu adik-adik, tetaplah percaya, tetaplah menyerahkan kehidupan adik-adik hanya kepada Tuhan, dan percayalah Tuhan akan terus memberkati. Seperti lagu kita bahwa burung-burung yang tidak menanam pun Tuhan memelihara. Bunga bakung yang tidak memintal pun Tuhan memberikan keindahan. Apalagi adik-adik sekalian, Tuhan akan memelihara dan Tuhan akan memberkati. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan dan memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati adik-adik di rumah. Amin. Nah adik-adik, tadi bersama-sama kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang siapa Ibu? Ibu siapa? Ibu Rut, Naomi, dan Orpa. Bagaimana mereka, Rut dan Ibu Naomi, mengalami pemeliharaan Tuhan karena mereka percaya kepada Tuhannya, sehingga Tuhan juga memberikan kehidupan yang baik ya Bu, dengan memelihara, memberikan kecukupan makan di dalam kehidupan mereka. Seperti lagu yang kita mau bawakan, lagu apa Bu Arjati? Burung pipit. Ya, walaupun dia tidak menanam, tapi Tuhan memberi makan. Iya, burung pipit bisa dimakan. Kita memuji Tuhan, burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan memberi. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, dan saat ini tiba saatnya buat kita semua, kita akan menaikkan doa syafaat. Mari kita lipat tangan, kita tunduk kepala, kita berdoa menghadap Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami mengucap syukur karena pertolongan Tuhan tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami bersuka cita walaupun kami ada di rumah kami masing-masing, kami masih dapat beribadah bersama-sama melalui media online ini. Biarlah Tuhan, melalui media ini kami juga boleh berjumpa dengan Tuhan. Kami juga boleh saling mendoakan, menguatkan satu dengan yang lain. Pada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami sudah boleh dikuatkan oleh cerita firman Tuhan. Bagaimana Bu Naomi dan juga Ruth yang boleh Tuhan pelihara, boleh Tuhan jagai kehidupan mereka, memberkati mereka, karena mereka sungguh-sungguh hidup bersandar kepada Tuhan. Sehingga Tuhan senantiasa menjagai mereka, memberikan kecukupan di dalam kehidupan mereka. Dan kami percaya juga Tuhan, bahwa hal itu pun akan terjadi atas hidup kami sekalian. Ketika kami mempercayakan hidup kami kepada Tuhan, Tuhan akan memelihara dan mencukupkan kehidupan kami. Bapa yang baik, pada saat ini Tuhan, kami berdoa terkhusus bagi anak-anak pelayan kami, dimanapun mereka berada di rumah mereka masing-masing. Biarlah Tuhan ada bersama-sama dengan mereka, memberkati mereka, memberkati dengan kesehatan, memberkati anak-anak pelayan kami dengan hati yang penuh dengan girang dan sukacita, walaupun penuh dengan keterbatasan untuk beraktivitas. Berikan mereka Tuhan semangat untuk menjalani kehidupan ini di tengah-tengah keluarga mereka masing-masing, bahwa ketika kami berada di rumah, banyak hal yang bisa kami kerjakan bersama seluruh keluarga kami, bersama ayah ibu, oma opa, kakak adik kami. Kami boleh terus bersuka cita di tengah-tengah rumah kami masing-masing. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami juga mau berdoa bagi setiap anak-anak pelayan kami, dimanapun mereka berada, yang boleh bersuka cita yang pada minggu-minggu ini, boleh Tuhan bertambahkan usia bagi mereka. Biarlah Tuhan menyempurnakan sukacita mereka, memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, memberikan semangat untuk mereka boleh menjalani kehidupan ini di usia yang baru. Berkati juga Tuhan, kalau pada saat ini bagi anak-anak kami boleh bersuka cita, mereka boleh menyelesaikan akhir semester ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan hasil yang baik untuk mereka boleh naik kelas ke jenjang yang baru. Walaupun Tuhan, kemungkinan pada tahun ajaran yang baru kami masih harus belajar di rumah, berilah kami kesabaran dan sukacita untuk terus mau belajar. Kami juga berdoa Tuhan bagi anak-anak pelayan kami yang pada saat ini mungkin mereka terbaring sakit dengan kelemahan tubuh mereka. Tuhan hadir bersama-sama mereka, menjamah dan menyembuhkan mereka. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa bagi setiap orang tua, bagi ayah, bunda, bagi mama, papa, yang ada bersama-sama dengan anak-anak kami. Tuhan memberkati mereka di dalam hidup rumah tangga keluarga mereka, di dalam hidup pekerjaan mereka. Dan biarlah Tuhan memberkati dan mencukupkan akan apa yang menjadi kebutuhan di dalam setiap rumah tangga. Kami juga tidak lupa Tuhan berdoa bagi gereja di mana kami berada, yang sudah hampir 3 bulan mungkin kami tidak pernah lagi datang di gedung gereja kami. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati bagi hamba Tuhan dari Ibu Pendeta, Penatua dan Diaken, Tuhan memberkati. Bagi para pengurus-pengurus berkat Tuhan juga memberkati. Walaupun kami harus banyak diam di rumah, biarlah kami juga tetap tekun bersekutu di dalam doa, untuk kami boleh menguatkan satu dengan yang lain. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kekasih kami
yang pada saat ini Tuhan mereka masih terbaring sakit, terlebih mereka yang juga mungkin terpapar karena virus corona. Biarlah Tuhan juga mau menjamah dan menyembuhkan bagi saudara-saudara kekasih kami ini, sehingga mereka boleh dipulihkan dan mengalami kesehatan yang sempurna yang daripada Tuhan. Berkati juga Tuhan bagi para dokter, para medis yang boleh dengan setia mereka boleh merawat para pasien ini di mana-mana tempat mereka berada. Tuhan memberkati. Berkati juga Tuhan pemerintah negara kami, Bapak Presiden Joko Widodo bersama seluruh staf dan jajarannya sampai di tingkat yang paling kecil di daerah. Tuhan memberkati TNI Polri di dalam kami bersama-sama boleh melawan virus corona. Kami percaya Tuhan bahwa semua ini akan berlalu dengan pertolongan Tuhan. Biarlah Tuhan kami tetap mau bersandar kepada Tuhan, mengandalkan kekuatan Tuhan dan hanya berharap kepada pertolongan Tuhan saja. Bapa di dalam surga, dan pada akhirnya Tuhan kami akan menyerahkan hidup dan kehidupan kami dimanapun kami berada, anak-anak layan kami berada di rumah-rumah mereka masing-masing. Tuhan memberkati. Dan pada saat ini Tuhan di dalam proses mungkin mereka mencari sekolah yang baru untuk ke jenjang yang lebih tinggi, ke SMP, biarlah juga Tuhan boleh menolong kepada anak-anak layan kami ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dan akhirnya kami menyerahkan doa dan sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita hampir mendekati pada akhir. Tapi sebelum kita berpisah, jangan lupa pesan dari Kak Indah dan Kak Wardiati. Apa Kak Wardiati pesannya untuk adik-adik di rumah? Pesan buat adik-adik di rumah, tetap jaga kesehatan dengan rajin cuci tangan. Kalau keluar rumah pakai masker, tapi kalau tidak terpaksa, tidak usah keluar-keluar dulu, ya Kak Linda ya. Ya betul. Makan makanan yang sehat, jangan banyak jajan, ya. Dengan istirahat yang cukup, Iya. tetap berolahraga, tetap hati yang penuh Sukacita, dan jangan rajin berdoa. berdoa. Dan percaya adik-adik seperti firman Tuhan tadi bahwa Tuhan akan tetap memelihara kehidupan kita semua yang mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Tetap semangat. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan jangan pernah kita khawatir di dalam hidup ini karena kita mempunyai Tuhan. Mari kita angkat pujian, jangan kamu khawatir. Adik-adik, akhirnya Kak Linda Dan Kak Wardiati undur diri pada hari ini. Kami mengucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Dah.